ila hadrati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Hamid Suja wa Syekh Muhammad wa Syekh Muhammad Al-Baduri wa ila hadrati Masyayina Syekh Karim Syekh Marji Tangan Syekh Marji Salim Syekh Idris Marzuki wa ila hadrati Abayna Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal mar'atu utawi wong wadon iku tu khalifu bedani tanulayani sapa mar'ah ar-rajula ing wong lanang fil khamsati ing dalem 5 al-malkurati kang den tutur. Fa innaha mangko seduhune mar'ah iku tadumu ngumpulake sapa mar'ah ngumpulake ba'daha ing sebagiane mar'ah sebagian anggotane ila ba'din maring sebagian kang weneh. Fatul siku mongko nemplekake sapa mar'ah batunaha ing wetenge mar'ah bifakhidaiha kelawan pupu lorone mar'ah fi ruku'iha ing dalem ruku'e mar'ah wa sujudiha lan sujude mar'ah. Nah, perempuan-perempuan niku berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki niku kemarin direnggangkan, dipisah antara perut dan paha, juga antara siku dan lambung, maka kalau perempuan ketika rukuk dan sujud niku sebagian anggotanya ditempelkan atau digabungkan dengan anggota yang lain. Sehingga ketika rukuk dan sujud niku perutnya bertemu nempel dengan pahanya. Begitu juga kedua sikunya ketika rukuk dan sujud nempel dengan lambungnya. Watah fadulan nglirihake sopo mar'ah watah fadu atau watah fidulan nglirihake sopo mar'ah sautaha ing suarane mar'ah. In sholat lamun sholat sopo mar'ah bihadratir rijali kelawan sandinge piro-piro wong lanang al ajanibi kang liya-liya. Fa in sholat mongko lamun sholat sapa mar'ah munfaridatan hale ijen anhum saking rijal ajanib jaharot mongko banterake sapa mar'ah. Kalau perempuan untuk sholat-sholat yang sunnah membaca dengan keras, maka bagi perempuan dia tetap sunnahnya membaca dengan pelan. Kalau dia sholat di samping laki-laki lain, maksudnya bukan mahramnya, bukan suaminya. Kalau dia sholat sendirian, artinya tidak ada laki-laki lain, maka tetap sunnah mengeraskan, hanya saja tetap di bawah kerasnya laki-laki. Jadi nggak terus keras seperti laki-laki, ini tetap
di bawah itu. Wa idza nabaha lan ing dalem nalikane ngenani ing mar'ah apa syai'un suwiji-wiji fi sholati ing dalem salat safaqat mongko keplok sapa mar'ah. Carane keplok bidur bi batnil yamini kelawan mukulake jerone tangan tengen ala dhuhri shimali ing atase gegere tangan kiwa. Ketika terjadi sesuatu di dalam sholat, misal dia makmum dengan imam sesama perempuan atau imamnya laki-laki. Nah, ketika terjadi kesalahan sang imam, maka cara perempuan mengingatkan itu dengan cara bertepuk tangan. Nah, caranya, cara bertepuk tangan dengan memukulkan tangan kanan bagian dalam di atas tangan kiri bagian luar. Ini ku carane. Dan niku bertepuk tangan tadi sesuai kebutuhan. Kalau semisal satu kali imamnya belum sadar apa yang salah, tepuk 2 kali. 3 kali kok belum sadar, tepuk pokoknya sesuai dengan kadar kebutuhan, asalkan jangan sampai gerakannya niku yang terlalu bisa membatalkan sholat. Nah, sholat ini tidak batal meskipun ketika si perempuan niki bertepuk tangan, dia hanya bertujuan untuk memberitahu sang imam. Benten kalih tasbih ini. Falau dorobat mongko lamun mukul sopo mar'ah batnan ing bagian jerone tangan tengen bibatnin kelawan bagian jerone tangan kiwa bikos dilakbi kelawan tujuan dolanan atau kelawan nejo dolanan walau qalilan senajan iku kang kidik, artinya gerakannya sedikit, ma'a ilmi tahrimi yang dalam sartone ngawarui hukum haram, batolat mongko batal opo sholatuha sholate mar'ah. Jadi kalau dia cara bertepuk tangannya kok tepuk tangan biasa, seperti tepuk tangan pramuka, artinya telapak tangan bagian dalam tangan kanan ditemukan dengan telapak tangan bagian dalam tangan kiri, kayak tepuk biasa ini. Kalau tujuannya bermain-main, dolanan, meskipun hanya sedikit gerakannya, tapi dia tahu bahwa itu haram, maka sholatnya batal. Ini kijane apapun gerakan sedikit, tapi kalau tujuannya bermain-main, maka sholatnya bisa batal. Jadi yang menjadikan batal itu qasdul la'bi tadi, bertujuan main-main. Bahkan kalau dia menggerakkan jari-jarinya, hanya jari-jari sebenarnya kan tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia tujuannya bermain-main, maka itu pun bisa sama membatalkan sholat. Wal khunsa utawi hukume khunsa iku kal mar'ati kaya wong wadon. Orang yang berkelamin ganda hukumnya sama dengan perempuan. Wa jami'u badanil mar'ati utawi sekabehane awake wong wadon al hurrati kang merdeka iku auratun aurat. Illa wajaha kejaba wajahe mar'ah wa kaffaiha lan epek-epek lorone mar'ah. Termasuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan niku masalah aurat.
Kalau auratnya perempuan merdeka niku seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, baik telapak tangan bagian luar maupun bagian dalam. Niku semuanya aurat, bahkan sampai telapak kaki niku nggih termasuk aurat yang wajib ditutup ketika sholat. Wa hadhihi utawi iki aurat iku auratuha aurate mar'ah fi sholati ing dalam sholat. Amma kharija sholati anapun ing dalam jabane sholat iku fa auratuha mengko utawi aurate hurrah iku jami'ul badani sekabehane badan. Jadi kalau di luar sholat maka auratnya perempuan niku seluruh tubuh. Seluruh tubuh niki kalau dia berada di hadapan laki-laki lain, bukan mahramnya, bukan suaminya. Kalau auratnya perempuan di hadapan sesama wanita muslimah atau di hadapan laki-laki yang mahram, maka auratnya antara pusar dan lutut, seperti auratnya dia ketika sendirian. Kalau auratnya wanita muslimah di hadapan wanita kafir, wanita non muslim, maka auratnya adalah selain anggota-anggota yang biasa nampak ketika melayani atau ketika beraktivitas. Berarti selain wajah, selain leher, selain betis, selain lengan, tangan, bawah. Selain itu wajib ditutup. Jadi lebih tertutup dibanding di hadapan mahram. Wal amatu utawi amat iku karojuli kaya wong lanang. Fatakunu mongko ana apa auratuha aurate amat iku ma anggota baina surratiha kang ing dalem antarane udele amat parubatiha lan dengkole amat. Sementara kalau auratnya budak perempuan ketika sholat niku sama seperti auratnya laki-laki, yaitu antara lutut ke atas, pusar ke bawah. Faslun utawi iki ku fasal fi adadi mubtilati sholati ing dalem wilangane pira-pira perkara kang batalake sholat. Fasal tentang jumlah hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Walladhi, dan ini ibaratnya ada sedikit perbedaan. Kalau di Ghayatul Takrib walladhi yubtilus sholata. Kalau di Fathul Qorib ada tambahan bihi, niki sing dadi repot ya. Kalau ada tambahan bihi berarti niki mujarrad yabtulu bihis sholatu. Cuman masalahnya as-sholatu mu'annas berarti harus tabtulu. Nah Ghayatul Takribnya kan walladzi yubtilus sholata, hal-hal yang membatalkan sholat. Nah Fathul Qorib ada tambahan B-nya berarti walladzi tabtulu bihis sholatu, hal-hal yang menjadi penyebab batalnya sholat. Jadi nak syarah Syekh Ibrahim niku dikomentari harus tabtulu, bukan ya betulu karena ada bihi niku. Walladzi tabtulu bihi sholatu ahada asyara syai'an, hal-hal yang menjadi penyebab batalnya sholat itu ada 11. 11 niki bukan hitungan pasti, bukan hitungan pasti karena ada lebih dari 11 yang bisa membatalkan sholat. Contoh ya, contoh yang tidak disebutkan musonif niku seperti memanjangkan dengan sengaja rukun-rukun yang pendek. Ada orang iktidal lama, niku bisa membatalkan
sholat. Ada orang duduk di antara dua sujud lama melebihi kadar zikirnya, niku nggih bisa membatalkan sholat. Atau kalau jamaah ada makmum tertinggal dari gerakan imam 2 rukun ke atas, niku nggih membatalkan sholat ketika tidak ada uzur. Atau makmumnya mendahului imam dengan 2 rukun ke atas, niku juga membatalkan sholat. Termasuk menelan dahak, mungkin lagi pilek, terus dahak yang sebenarnya bisa dikeluarkan malah ditelan, niku juga bisa membatalkan sholat. Nah, niku contoh-contoh hal-hal yang membatalkan sholat yang tidak disebutkan oleh musonif kitab Fathul Qorib niki. Bon 11 niku napa? Al kalamu rupane omong-omongan, al amdu kang jarak. As-solihu kang patut li khitabil adamiyina maring ngomongi utawa ngitopi pira-pira anak Adam. Sawaun ta'alaqa padha uga hubungan apa kalam bimaslahati sholati kelawan kemaslahatane sholat aula utawa ora ta'allaqa. Yang pertama, penyebab batalnya sholat itu adalah berbicara secara sengaja dengan ucapan yang pantas untuk menghitopi, untuk dijadikan komunikasi sesama manusia. Baik pembicaraan tersebut ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat ataupun tidak. Lah, yang dikendaki kalam niku adalah yang membatalkan sholat mengucapkan 2 huruf meskipun tidak memahamkan. Jadi kalau suaranya itu mengandung 2 huruf, niku mutlak membatalkan, entah ada artinya atau tidak ada artinya. Atau 1 huruf tapi syaratnya memahamkan. Seperti ki niku dalam bahasa Arab kan fi'il amar, maknanya jagalah, dari wikoyah wakoyaki wikoyatan ki, utawa ai wa ayai maknane wadai utawa wiskon ngadai ngoten niku. Niki catetane niku 2 huruf mutlak membatalkan atau 1 huruf tapi memberikan pemahaman ada artinya, niku nggih membatalkan. Termasuk dihitung 2 huruf adalah huruf-huruf mat. Misalnya ada orang meniba niku 1, tapi kalau dipanjangkan ba menjadi 2 huruf. Pertama huruf ba, kedua huruf mat. Niku nggih membatalkan sholat. Kamu niku berarti 2 huruf kaf dan mim. Tapi kalau dibaca panjang, kamu menjadi 4 huruf. Huruf mat alif ka dengan huruf wawu mat wawu mu. Jadi niku nggih dianggap membatalkan sholat. Jadi memanjangkan mat niku dianggap 1 huruf. Kemudian yang membatalkan sholat tadi niku harus disengaja. Dia sengaja berbicara di tengah-tengah sholat. Contoh yang tidak sengaja niku pripun? 1, mungkin lesannya terlanjur, dia tidak ada niat berbicara, ning keprocot, jadi keprocot terlanjur berbicara. Atau kalau dia baru masuk Islam,
Dia tidak tahu bahwa ketika sholat tidak boleh berbicara, atau dia lupa bahwa dia dalam keadaan sholat. Niki semua dimakfu, artinya tidak membatalkan sholat kalau yang diucapkan tidak lebih dari 6 kalimat. Oke. Jadi yang dimakfu niku kesalahan-kesalahan berbicara yang tidak sengaja, yang sedikit. Lah sedikit niku batasannya kurang dari 6 kalimat. Kalau lebih dari 6 kalimat, baik sengaja atau tidak sengaja, niku hukumnya membatalkan sholat. Ya. Lah di antara kalam-kalam, ucapan-ucapan yang tidak membatalkan sholat niku satunggal Al-Quran. Membaca Al-Quran di tengah-tengah sholat niku tidak membatalkan sholat. Atau zikir, atau doa, asalkan berbahasa Arab ya. Jadi kita doa, misal kita ketika sujud memperbanyak doa, atau setelah tahiyat akhir memperbanyak doa. Ini kan tempat-tempat yang memang mustajab untuk berdoa. Dan niku kita berdoa niku tidak membatalkan sholat asalkan dalam doa tersebut tidak mengandung mukhatab, tidak mengandung mukhatab untuk Allah dan Rasul, untuk selain Allah dan Rasulullah. Misal ya, contoh yang mengandung khitab yang membatalkan, sampean sholat di tengah-tengah sholat ada teman sampean bersin, alhamdulillah. Kemudian kan berarti sampean sunnah menjawab yarhamukallah. Berarti sampean mendoakan yarhamu, cuman ada khitab yang kembali kepada teman yang bersin tadi. Lah niki membatalkan sholat. Meskipun berbentuk doa, tapi karena ada khitab yang kembalinya khitab tidak pada Allah juga tidak pada Rasulullah, niku membatalkan sholat. Beda kalau khitabnya kembali kepada Allah, misal iyyaka, kan Allah maksudnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau khitabnya kembali pada Rasulullah, misal ya, di tengah-tengah sholat sampean mendengar nama Kanjeng Nabi disebut, kemudian mengucapkan assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu, niku nggih mboten membatalkan sholat karena K-nya khitabnya kembali pada Rasulullah. Termasuk ketika tahiyat kan ada assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, niku tidak membatalkan sholat. Termasuk suara-suara yang tidak ada hurufnya disebut sautul ghufli, niku nggih tidak membatalkan sholat. Makanya orang niku ketika di tengah-tengah sholat batuk atau berdehem niku membatalkan atau tidak, nggih tergantung. Kalau ketika batuk atau dehem kok terdapat suara yang mengandung huruf, maka kalau hurufnya 2 membatalkan secara mutlak. Kalau hurufnya 1 tapi memahamkan juga membatalkan. Tapi kalau batuk biasa, normalnya wong batuk niku ada suara tapi tidak mengandung huruf, ya. Niku tidak membatalkan sholat, termasuk dehem, ya. Pokoknya intinya kalau ketika batuk atau ketika berdehem hanya suara saja yang muncul tanpa mengandung huruf, niku tidak membatalkan sholat. Kalau mengandung huruf baru membatalkan sholat. Bonsa'un ta'ala kol, baik ucapan tersebut ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat atau tidak. Contoh yang ada kemaslahatan sholat, sampean berjamaah, ketika misal sholat duhur, ketika sudah dapat 4 rakaat, imamnya berdiri lagi untuk rakaat kelima. Mungkin imamnya lupa. Dan ini sampean laki-laki tidak mengingatkan dengan cara subhanallah, perempuan tidak mengingatkan dengan cara bertepuk tangan, malah dia mengingatkan dengan cara diingatkan. Ya, misal cara Jawane, lho Pak niki pun rakaat kelima. Ini kan berarti kan ada
ada kemaslahatan berkaitan untuk sahnya jamaah sholat. Meskipun demikian sholatnya tetap batal. Karena ada carane ingatkan ku nak laki-laki membaca subhanallah, nak perempuan membaca napa? Bertepuk tangan. Jadi pokoknya mutlak berbicara yang mengandung 2 huruf atau 1 huruf yang memahamkan niku membatalkan sholat, baik ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat atau tidak. Nah, kalau membaca Quran tapi ada tujuan yang lain, ya, seperti di tengah-tengah sholat ada berita kematian, terus sampean menine baca ayat yang mengandung alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku kalau dia hanya tujuannya memberikan pemahaman, artinya tidak ada tujuan membaca Quran, maka bisa membatalkan sholat. Ya. Kalau dia tujuannya membaca Al-Quran dengan tujuan yang lain, lah niki tidak membatalkan sholat. Atau sampean punya teman bernama Yahya misal, ya. Terus ketika sampean sholat, teman sampean bernama Yahya niki mau pinjem kitab. Terus sampean jawab, ya Yahya khudil kitab biquwah. Mulai ayat juz 16 niku, ya Yahya khudil kitab biquwah. Niku nak tujuannya mempersilahkan tok, niku nggih batalke salat. Tapi nak tujuannya maca Quran plus memberi izin Yahya untuk mengambil kitab, monggo tidak membatalkan salat. Ya, asalkan punya tujuan membaca Quran niku tidak membatalkan salat. Wal amalul katsiru. Wal amalul katsir wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.